Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan majlis kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lama nunggu ya Ibu. Mudah-mudahan semakin lama nunggu semakin besar pahalanya. Saya itu dari rumah jam 6. Saya dari Bekasi Ibu. Ya, dari rumah jam 6. Saya perkirakan paling lama ya jam setengah 9 lah sampai. Ternyata jam 10 kurang ya. Ini pun terjadi kemarin. Saya kemarin di BSD itu berangkat sama sekitar jam 6 sampai sana jam 10 lewat. Jadi memang di tolnya itu ya yang stuck enggak jalan. Tapi mudah-mudahan sabarnya Ibu nunggu ini betul-betul membuktikan bahwa majelis ilmu juga butuh kesabaran dan perjuangan. Ya. Jadi Ibu maafin saya ndak ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jadi besok kalau ngaji lagi di sini saya berangkat 4:30 mungkin. Di subuh di sini kayaknya, subhanallah. Baik, Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik santriwati ini, Masya Allah. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana menata hati sebelum masuk bulan suci. Kenapa harus hati yang ditata Ibu? Karena Allah melihat hati. Allah itu tidak lihat pakaian kita, tidak lihat kecantikan kita, Allah tidak lihat kegantengan kita, Allah tidak lihat hijab ataupun gamisnya kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh lihat hati dan lihat amal. Dan Ramadan itu adalah bulannya ahli ibadah. Bulannya para pecinta amal soleh. Ya, makanya sebelum beramal soleh itu hatinya dulu perbaiki. Karena ukuran semuanya ada di hati. Niat kita juga adanya di hati. Tata hati kita dulu. Mudah-mudahan dengan kita menata hati, ya Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Ibu pernah dengar kata-kata itu? Marhaban ya Ramadan itu tidak hanya sekedar selamat datang ya Ramadan. Bukan itu. Kalau cuma selamat datang ya sudah, Ramadan datang, Ramadan pergi, sudah datang pergi selesai. Tapi makna marhaban itu ternyata kata ulama dia mengucapkan selamat datang ya Ramadan tapi dengan hati yang lapang. Hatinya itu sudah tidak ada lagi urusan-urusan yang melalaikan dari ibadah. Dunia itu sudah ditinggalkan tuh. Fokus sekarang ini fokus gimana caranya minimal 1 kali khatam Quran. Gimana caranya ini tahajudnya ini jangan sampai tidak tuntas ini 1 bulan full.
Ya, kecuali haid, ya itu beda. Jadi memang betul-betul kita ingin mempraktekkan apa kata Nabi, ya baghiyal khair akbil, wahai para pecinta kebaikan, rakuslah Anda dalam beramal soleh. Wa ya baghiyas syarr, orang yang maksiat, stop, sudah cukup. Karena sebentar lagi bulan yang sangat istimewa ini akan datang menghampiri kita. Ini Ramadan ini sedang OTW, Ibu. Apa OTW? Lagi di jalan ini. Sebentar lagi landing, Ibu. Sambutlah dengan cara yang istimewa. Karena yang datang bulan istimewa. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya langsung itu Ramadan. Allah cerita tentang 4 bulan yang haram itu. Inna iddatas syuhuri indallah ifna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan yang Allah haramkan itu 4. Tapi Allah tidak sebut nama bulannya. Siapa yang menyebutkan nama bulannya? Rasulullah. Baru dijelaskan ada Dzul Hijjah, ada Dzul Qaidah, ada Rajab. Baru Nabi menceritakan, Allah tidak menyebutkan. Tapi ketika Allah mengistimewakan Ramadan, Allah sebut Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran. Inilah kenapa seorang Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan 12 bulan seperti 12 putranya Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi bulan Ramadan di antara 12 bulan itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam di antara 12 atau di antara 11 saudaranya. Ditamsilkan antara Ramadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena antara Ramadan dan Nabi Yusuf alaihissalam itu ada kemiripan. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam diistimewakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah sang pencipta alam. Sama-sama diistimewakan itu. Makanya orang yang beriman ini kalau tidak mengistimewakan Ramadan, berarti ada yang salah dengan imannya. Ya, sementara apa? Kita jarang ketemu sama Ramadan. Ibu ketemu Ramadan berapa tahun sekali, Ibu? Berapa kali setahun? Ada yang ketemu Ramadan tiap bulan di sini? Nah, ini orang aneh. Ya, coba lihat pepatah Arab mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Jarang-jarang Anda berkunjung, Anda akan semakin rindu loh. Jarang ketemu tuh makin rindu atau enggak? Iya. Makanya saya kajian di sini baru sekali nih. Ya, kalau tiap bulan, tiap minggu, wah, ustadz lagi, bosen. Ya, kenapa majlis-majlis taklim tuh ustadznya bulan ini ganti supaya enggak bosen Ibu. Ibu saja pakai baju tiap hari ganti kan? Kenapa? Sering-sering pakai itu bosen juga kita. Nah, itulah Ramadan. Ramadan itu datangnya itu enggak sering. 1 tahun 1 kali. Seharusnya orang yang jarang ketemu dia harus tambah kangen dengan Ramadan. Ini kalau enggak ada kangen sama Ramadan ya pastinya tidak akan pernah bahagia ketika Ramadan nanti tiba. Ya, coba dicek. Hati kita ini sekarang, mohon maaf, ada apa enggak rindu dengan Ramadan? Ibu rindu sama Ramadan? Rindu, Ustaz. Saya sudah siapkan itu semua merek sirup yang ada. Subhanallah. Nah, jadi indikatornya bukan sirup, ya, rindunya ibadah. Ya, maka pertanyaannya bagaimana menata hati kita Ustadz sebelum masuk bulan suci ini? Subhanallah. Kata ulama yang pertama, ya, ingin menata hati ya sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah ibu harus punya rasa kerinduan terhadap bulan Ramadan.
ada al-ishtaq di situ, ada dikatakan rasa kangen di situ. Kalau tidak ada rasa rindu, berarti hatinya pasti tidak akan pernah bahagia. Nah, kenapa harus rindu? Karena efek dari kerinduan itu kebahagiaan. Benar atau enggak nih? Efek dari kerinduan kita itu akan melahirkan kebahagiaan. Ibu pernah merasakan rindu dengan seseorang yang ibu sayang atau enggak? Contoh, suaminya keluar kota kerja, mungkin 1 tahun enggak pulang. Ibu rindu atau enggak? Rindu. Tiba-tiba suaminya telepon, Assalamualaikum, mama, ini ayah sudah di bandara mau pulang. Sudah di bandara, misalnya suaminya ke Singapura, ini mau take off nih ke Soekarno Hatta. Itu kira-kira ibu di rumah mendengar kabar seperti itu saja, rasanya gimana ibu? Kalau ibu rindu, itu rumah semuanya. Ayah mau pulang, nak, kita ganti warna, kita ganti sofa, kita ganti security-nya, subhanallah. Nyambut suami karena rindu, ya karena dia rindu dengan suaminya. Tapi bayangkan ibu kalau enggak ada kerinduan, itu suaminya telepon, mama, ayah mau pulang ini. Apa jawaban istrinya? Ya, kok dia pulang? Subhanallah. Kok dia pulang? Baru sampai rumah, kopernya belum dibuka, ibu sudah nanya, ayah kapan lagi berangkat? Subhanallah. Itu kalau enggak ada rindu, enggak akan bahagia. Ya, makanya kuncinya adalah kita harus ada rindu dengan Ramadan. Kalau sudah rindu, datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya bahagia dengan datangnya Ramadan. Kalau sudah bahagia, apapun perintah Allah itu dikerjakan. Jadi enggak berat lagi tuh tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya, infak, sedekahnya. Wah, semuanya. Tidak ada hari-hari kecuali isinya adalah ibadah. Karena bahagia. Kuncinya tuh bahagia. Rindu akan bahagia. Nah, tanda orang bahagia atau tanda orang rindu, ya maksudnya, tanda orang itu rindu, dia sering minta diketemukan, ibu. Ibu kalau rindu sama anak di pesantren itu, ya Allah, kapan ketemu ya? Kangen sama adik, kangen sama kakak ini. Telepon ustadznya, ustadzahnya, kapan saya bisa ketemu ini? Karena memang orang rindu, dia pasti ingin segera ketemu. Makanya siapapun yang hari ini, bahkan dari kemarin ya, dari bulan Rajab lah. Kita yang umumnya tuh dari bulan Rajab. Yang selalu minta sama Allah untuk dipertemukan Ramadan, itu tandanya dia sudah ada kerinduan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ibu sudah baca itu? Nah, berarti ibu rindu. Ya, artinya apa? Nggak tahu Ustadz, pokoknya saya ikut-ikut aja. Pantas enggak rindu, enggak paham artinya ternyata. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami dan berkahilah bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan, atau sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Itu rindu tuh. Jadi mulai nanti nih ibu, minta terus sama Allah. Betulin, minta terus sama Allah. Ya Allah, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Minta ketemu. Karena para ahli kubur, ini orang yang sudah mati ibu, dia minta sama Allah. Ketika nanti masuk Ramadan, dia minta sama Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Walau sebentar saja. Kami ingin merasakan keindahan bulan Ramadan. Tapi tidak bisa, sudah mati. Makanya Quran mengatakan, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, kata Allah. Siapa yang melihat itu bulan, puasalah dia. Maksudnya melihat bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang yang melihat Ramadan, pasti ada orang yang tidak melihat Ramadan. Siapa yang tidak melihat? Yang sudah wafat, dia nggak ketemu Ramadan. Nah, ini yang pertama, untuk menata hati, ya, menyambut bulan suci ini, tolong tanamkan kerinduan dalam hati kita, karena rindu itu mendatangkan bahagia. Dan kalau sudah bahagia akan merasakan
Apa? Ibadah tuh sudah menjadi hal yang nikmat karena bahagia. Karena tipikal kita ibadah itu kadang-kadang satu taklif. Taklif itu beban, Ibu. Ibu pernah ibadah beban enggak? Ya Allah, perasaan baru zuhur udah asar. Nah itu beban tuh. Ya Allah, perasaan kemarin baru ngaji loh ini, Nurul Qalbi, ini ngaji lagi. Nah itu beban tuh. Hati-hati tuh, kita enggak sadar. Ya Allah, baru Ramadan kemarin, ini mau Ramadan lagi. Nah itu beban tuh. Nah Ibu pernah begitu enggak Ibu? Enggak ya? Wah hebat. Berarti ini enggak pernah beban ibadahnya. Saya enggak pernah gitu, soalnya enggak pernah mikir ibadah. Astagfirullah. Coba bandingkan ketika Ibu di bulan Ramadan. Semua tuh rindu dengan sholat. Apalagi sholat maghrib. Wah semua rindu. Habis sholat subuh itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu langsung nanya ke sebelahnya, Bu, maghrib masih lama ya? Subhanallah. Itu baru subuh Ibu. Coba jujur, yang dirindukan sholat maghribnya atau gorengannya? Subhanallah. Nah itu ibadah tuh bisa taklif, beban kalau ndak bahagia. Ya, tapi kalau bahagia, nah, levelnya naik nih. Dia ibadahnya hajah. Hajah tuh sudah jadi kebutuhan. Ya memang kita ini butuh Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Kita ini butuh. Jadi kalau sholatnya, ngajinya, baca Qur'annya karena butuh, itu ndak ada beban. Kenapa Ibu datang ke tempat ini? Butuh ilmu atau enggak? Butuh kan? Makanya nunggu lama juga enggak masalah. Ya. Kalau perlu ustadznya telat sampai jam 12, saya tunggu, ustadz, enggak ada masalah. Kenapa? Sudah enggak ada beban. Tapi kalau ada beban tuh tadi saya telat tuh pulang. Ustadznya lama ini. Saya sudah ditunggu ini, ada diskon besar-besaran ini. Subhanallah. Ya, tapi karena sudah jadi kebutuhan, nah ini enggak ada beban. Apa kebutuhan kita di majlis taklim itu apa kira-kira? Mengangkat kebodohan. Nah, kita ini sama-sama belajar, ingin mengangkat kebodohan. Ya, karena hakikatnya siapapun yang duduk di majlis taklim, kata ulama, sebenarnya dia harus merasa dirinya semakin bodoh. Semakin ngaji harus semakin merasa bodoh. Kalau semakin ngaji semakin merasa pinter, dia enggak ngaji lagi nanti. Sudah pinter saya. Kalau terus merasa bodoh, itu akan ngaji terus. Dan itu terbukti Ibu. Setiap di majlis taklim kadang-kadang kita itu enggak sadar ngangguk-ngangguk begitu kan. Oh begitu ya. Oh begitu. Nah itu tandanya orang pinter atau orang bodoh? Ya kan? Ya, karena oh begitu Ustaz. Oh, suka gitu enggak Ibu? Ya, dan ulama mengatakan siapa yang ketika ada majlis taklim, dia duduk di sana, dia faham satu ayat, satu hadis, dia anggukkan kepala, dia faham, maka di situ pintu surga terbuka. Ya, kullama fahimta minal ayat awil ahadits, ya, faham satu ayat, satu hadis, pintu surga itu terbuka. Subhanallah, ini dari tadi saya belum cerita tuh udah ngangguk-ngangguk semua. Wah, ini pintu surga ini terbuka luas ini di sini. Ya. Nah, itu yang kedua tuh, ibadahnya kalau sudah levelnya bahagia, dia akan jadi kebutuhan. Yang ketiga, levelnya ini lebih tinggi lagi. Al-ladzat. Al-ladzat itu sudah nikmat dalam ibadah. Ibu kalau satu hari ndak ikut taklim, itu nyesel banget. Ibu pernah begitu nggak? Satu malam ndak tahajud, itu semua orang disalahin. Kenapa saya nggak dibangunin? Kenapa? Nah, itu sudah nikmat itu Ibu. Ini urusannya ibadah sunnah loh. Kalau wajib, itu mah sudah kecil. Ini yang sunnah-sunnah ditinggalkan, dia menyesal. Karena sudah levelnya al-ladzatu fil ibadah. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Sama lah Ibu kalau merasakan nikmatnya makanan. Kalau satu minggu enggak makan itu sekali, itu rasanya nyesel banget. Subhanallah. Sampai restonya tutup itu dimarah-marahin. Kenapa enggak dibuka ini?
Karena kita sudah merasakan lezatnya makanan itu. Nah ini yang pertama. Ibu jelas sampai di sini, jelas ini? Poin pertama jelas nggak ini? Halo, jelas? Ya, alhamdulillah ini memang kalau nurul qalbi itu cahaya hati ya maknanya. Jadi baru sebentar tuh satu poin itu jelas Ustaz. Ya, bahkan saya belum jelaskan, oh itu udah jelas Ustaz. Ini hebat lagi. Subhanallah. Yang kedua, nah, apa yang harus kita persiapkan ini? Setelah hati tadi rindu, lalu efeknya bahagia. Yang kedua, subhanallah, kata ulama, ibu punya harapan, punya target lah Ramadan itu nanti apa yang dikejar ya. Supaya Ramadan kita tahun sekarang dengan tahun lalu itu tidak sama kualitasnya. Kan yang paling beruntung kata Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Siapa yang Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dia beruntung. Makanya harus punya harapan. Kira-kira harapan ibu, Ramadan itu ingin menjadi pribadi yang seperti apa ibu? Kalau bingung, ibu cukup lihat Quran saja. Quran itu sudah jelas. Tujuan Allah buatkan Ramadan untuk kita itu sudah jelas tujuannya. Targetnya sudah jelas. Tiga-tiganya ini perkara yang dahsyat kalau kita punya ibu, ahli surga kita. Apa targetnya itu? Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Satu. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Ini rangkaiannya ada di ayat-ayat puasa. Dari awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu dilanjutkan ujung-ujungnya ada kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu ujungnya. Tengahnya la'allakum tashkurun, panjang ayatnya. Jadi target ibu yang dirahmati Allah itu Al-Baqarah dari 183 sampai 186. Itu ayat-ayat puasa. Nanti silakan dicek. Karena ini penting ibu. Kalau hati kita tidak punya target ibadah, ya kita akan stuck di sana saja. Ada orang yang mengatakan Ramadan itu cuma ganti jam tidur Ustaz. Yang awalnya saya tidur itu dari ba'da isya, sekarang karena ada taraweh, ya saya tidurnya agak malam, jadinya nggak bisa tuntas tidurnya, maka diganti ba'da subuh saya tidur. Itu orang yang dia stigmanya Ramadan hanya ganti jadwal tidur. Makanya dia pakai dalil tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya benar nggak ibu? Tidurnya orang puasa ibadah. Benar kalau tujuan tidurnya untuk menghindari hal-hal yang berpotensi membatalkan puasanya atau menghilangkan pahala puasanya. Ibu diajak ngomongin orang, ya lagi siang-siang diajak gibah, ibu nggak mau, saya mau tidur ya ngantuk. Tujuannya supaya terhindar dari gibah. Itu tidur ibu ibadah. Tapi jangan ditambah juga, saya mau tidur ya ngantuk, gibahnya ba'da maghrib ya, jangan. Itu salah juga. Daripada nonton drama Korea tidak manfaat, baca Quran juga ngantuk. Daripada nonton sudah tidur jadi ibadah. Tapi ada orang dari subuh dia tidur, habis sahur tidur dia, tidak sholat subuh. Bangun sebelum maghrib, duhur tidak, asar tidak. Nah, ini bukan ibadah. Jadi tidurnya orang seperti ini namanya jenazah. Ya, jadi tidur dari subuh sampai maghrib itu bukan ibadah, itu jenazah ya. Di mana ibadahnya? Duhur enggak sholat, asar enggak sholat. Makanya kalau kita enggak paham Ramadan ini targetnya apa Ustadz?
ya kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, kenapa? Karena Quran mengatakan, satu, semoga kamu mendapatkan ketakwaan. Semoga kamu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Semoga kamu mendapatkan irsyad. Irsyad itu petunjuk sampai menuju surganya Allah. Itu irsyad namanya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini kata-kata la'alla, la'allakum, la'alla itu dalam bahasa Arab adalah disebutnya harfut taroji. Harfu lit taroji. Huruf harapan. La'alla kan artinya semoga, begitu ya. Semoga kamu mendapatkan predikat takwa. Ini huruf harapan, la'alla. Nah, maka tidak jaminan Ibu, orang yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, begitu Ramadan selesai, dia langsung sudah jadi pribadi takwa. Belum jaminan. Karena la'alla itu kata ulama, harapan yang harus ada kesungguhan. Harus ada perjuangan. Kalau cuman sekedar harapan, itu namanya tamanna atau tamanni, angan-angan. Ya Allah, saya mau umroh. Tapi enggak daftar-daftar juga, itu namanya angan-angan. Saya mau haji, tapi enggak daftar travel juga, itu angan-angan. Makanya kalau sudah ada prakteknya, dia daftar, dia siapkan segalanya, itu baru dikatakan harapan. Harus ada perjuangan. Kalau enggak ada perjuangan itu bukan bukan taroji, tapi tamanni namanya. Nah, sekarang Ramadan ini dikatakan menggunakan huruf harapan, tapi harus ada perjuangan. Sehingga kalau ibu ingin keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang takwa, nah Ramadannya harus benar. Ya, enggak bisa Ramadan ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban, tapi harus dengan kesungguhan, maka akan meraih ketakwaan. Man jadda wajada. Hafal pepatah itu Ibu? Man jadda artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Tapi pepatah itu sudah bergeser sekarang. Semenjak pandemi, manjadda wajada itu sudah berganti Ibu. Saya banyak menganalisa ini, berubah menjadi lazada wajada. Betul ya? La sopi wa sopi kata Ibu. Subhanallah. La Tokopedia wa Tokopedia. Ya, jadi sudah tidak sungguh-sungguh lagi tuh. Shopping aja sungguh-sungguhnya. Makanya pandemi itu tukang kirim paket tuh, wah cepet dia. Nah, ini efek merubah pepatah Arab. Jadi jangan dirubah lagi, Bu. Sekarang kembalikan lagi, manjadda wajada. Nah, itu takwa, la'allakum tattaqun. Jadi targetnya takwa. Saya akan bedah satu ayat ini. Betapa meraih perjuangan takwa itu tidak mudah, Ibu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, dan seterusnya. Kenapa? Karena begini. Ayat puasa ini Allah buka dengan panggilan iman. Ya ayyuha itu harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Tapi panggilannya keras. Kalau panggilan secara lirih itu namanya doa. Jadi panggilan itu ada dua. Ada nida, ada doa. Kalau nida itu panggilannya keras. Makanya azan disebut juga nida. Azan itu keras atau pelan? Keras. Dulu ada sahabat yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat ini buta, minta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak subuh ke masjid karena susah, gelap, jauh jalannya. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, hal sami'tan nida, kamu dengar nida atau enggak? Dengar adzan atau enggak? Kata Abdullah, aku dengar adzan ya Rasul. La hilata laka, enggak ada alasan bagimu berangkat ke masjid. Jadi kalau nida tuh panggilannya keras. Tapi kalau doa lirih. Makanya ibu enggak boleh doa teriak-teriak tuh, ya Allah, jangan. Panggilannya lirih. Allahumma Rabbana habalana Rabbi. Panggilannya lirih. Nah, kenapa Allah memanggil kita dengan panggilan keras? Bukan berarti Allah itu merendahkan kita, bukan. Karena panggilan nida bisa jadi untuk orang-orang yang tidak beriman. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan tidak beriman kan?
Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Keras. Kenapa? Untuk menunjukkan Allah jauh dengan mereka. Jadi kalau untuk orang kafir, Allah itu jauh. Jarak antara Allah dengan orang kafir jauh. Mana dalilnya? Allah panggil dengan panggilan keras. Ibu kalau manggil orang, orangnya jauh, keras enggak manggilnya? Hei, hei, karena jauh. Kalau orangnya di samping kita, nggak mungkin ibu teriak. Kecuali dia telinganya ada gangguan. Nah, ini untuk panggilan Allah kepada orang tidak beriman. Tapi untuk kita orang beriman, bukan bermakna Allah jauh dengan kita. Tapi maknanya litta'zim, kata ulama. Kalau untuk orang kafir, litta'baid, karena jauh. Untuk orang beriman, litta'zim, untuk mengagungkan. Jadi dibesarkan, dikeraskan, karena ini orang yang beriman. Allah menghormati kita, ibu. Panggilan kehormatan. Makanya kadang-kadang Allah panggil di Quran itu dengan panggilan kehinaan, kafir. Dengan panggilan suku, Bani Israel, Bani Adam. Ada panggilan Quran Bani Adam? Ya Bani Adam, ya Bena Adam. Nah ini untuk menguatkan bahwa kita itu Bani Adam, bukan Bani monyet. Karena ada teori Darwin itu, katanya manusia itu dari evolusi dari kera. Nah, dikatakan Quran nggak mengatakan ya benakir dun, wahai Bani monyet, bukan, tapi Bani Adam. Nah, untuk ayat ini iman panggilannya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah mendengar, Allah memanggil kalian dengan panggilan iman, pasang telinga. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Allah sedang ingin menyampaikan pesan kepada kita. Apa pesannya? Kalau panggilan itu diawali dengan panggilan iman, pesannya dua. Kalau tidak perintah untuk dikerjakan, kalau tidak ada larangan yang harus kita tinggalkan atau kita jauhkan. Nah itu karakter ayat. Pokoknya kalau ibu baca ayat, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti perintah atau pasti larangan. Itu isinya. Nah ayat ini isinya perintah atau larangan? Perintah. Perintah apa ibu? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, yang menarik adalah Allah suruh kita ini puasa, tapi Allah menggunakan diksi katanya adalah kutiba. Kenapa Allah nggak katakan furido, aujaba, padahal sama-sama wajib artinya. Kenapa dibilangnya kutiba? Ternyata kata ulama, ketika ayat itu diperintahkan dengan kata-kata kutiba, artinya perintah ini tidak mudah dikerjakan. Sulit ibu. Ya, perintah ini susah dikerjakan. Dan di dalam Quran hanya ada 4 perintah yang menggunakan kata kutiba. 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos. Tahu hukum qisos? Potong tangan kalau mencuri, pukul balas dengan pukul. Kalau membunuh ya dibunuh. Itu namanya qisos. Pertanyaan saya, qisos itu susah atau enggak untuk dipraktekkan? Susah. Walaupun negara kita mayoritas muslim, tapi tidak juga pakai hukum qisos. Tidak mudah. Makanya kutiba itu berat. Dan ciri ini perintah berat, Allah panggil dengan iman. Hanya dengan iman yang berat akan menjadi ringan. Hanya dengan iman yang susah akan menjadi mudah. Ya, itu yang pertama. Kutiba, qisos, itu susah. Yang kedua, kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk perang. Perang itu juga tidak mudah. Dulu perang Uhud itu 1000 sahabat sudah keluar dari kota Madinah, ternyata 300-nya mundur, munafik. Sisa 700 orang. Kalau sekarang ibu tanya, Ustadz sekarang kita tidak ada perang lagi, memang tidak ada perang fisik. Tapi kata Nabi, justru setelah perang fisik ada perang yang lebih besar lagi. Yaitu jihadul hawa. Kita ini lagi perang lawan hawa nafsu ibu. Ya, ada yang perang melawan apa? Rasa malas. Tuh, rasa malas itu hawa nafsu bukan? Kita perangi itu. Makanya saking malasnya orang, ya ini efek pandemi.
3 tahun mungkin libur ngaji. Saking malasnya, mau malas itu jadi malas. Coba bayangin Ibu. Saking malasnya itu. Saya kok nggak bisa, mau malas Ustadz. Subhanallah. Nah ini Ibu lagi ngaji nih. Tadi perang lawan rasa malas itu. Dari rumah berangkat atau enggak ya? Berangkat enggak ya? Aduh. Kayaknya malas tapi itu yang berhasil berarti dia sukses memerangi rasa malas. Dan itu belum selesai, sampai di sini ibu harus perang lagi melawan rasa ngantuk. Ya Allah Ustadz, ngantuk banget Ustadz. Saya cari tembok, mohon maaf, saya senderan Ustadz. Subhanallah. Ya, itu jihad itu lawan rasa ngantuk. Jangan dikira enggak semudah itu. Nah, nanti setelah ngaji ibu perang lagi tuh. Perang melawan apa? Rasa ujub. Mentang-mentang udah ngaji, kadang-kadang sudah tahu ilmunya, merasa lebih baik dari orang. Nah, itu kan jihad juga. Ngelihat temennya enggak berhijab, temennya maksiat sedikit, langsung dia merasa lebih solehah. Tuh kan kamu enggak ngaji sih di Nurul Qalbi, makanya ngaji tuh. Itu jihad juga, itu susah. Makanya kata Allah, kutiba alaikumul qital. Perang itu susah. Yang ketiga, perang melawan, atau dikatakan bukan perang. Yang ketiga ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat puasa. Tapi sebelumnya saya sampaikan ayat tentang wasiat. Ada satu ayat yang perintahnya kutiba, itu ayat tentang wasiat. Saya lupa ayatnya, tapi kata Allah, apabila datang kepada kalian kematian, ya maka berwasiatlah. Maksudnya sebelum wafat itu kita diminta untuk saling berwasiat. Tapi susah. Kasih wasiat tuh tidak semudah itu. Padahal kata ulama 3 hari saja safar itu harusnya tinggalkan wasiat. Tapi kan jarang kita praktek itu. Karena kita seolah-olah merasa saya belum mau mati. Masih panjang umur saya. Nah, jadi ternyata itu susah. Nah termasuk ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. Puasa itu berat Ibu kalau tidak pakai iman. Makanya Nabi tegas mengatakan rubba amalin, atau dikatakan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atosh, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Tidak, atau dikatakan berapa banyak orang qiyam tidak mendapat apa-apa kecuali capek. Tuh. Susah atau enggak? Susah. Bahkan kalau boleh jujur, Ibu kira-kira puasa Ramadan itu setelah Ibu berbuka puasa, ya artinya gini, saat berbuka puasa masih mampu enggak mengendalikan hawa nafsu, menahan imsak sama ketika kita sedang puasa? Jadi kadang-kadang orang itu gagalnya justru ketika iftar, ketika buka Ibu. Dari waktu fajar sampai terbenam matahari kita kuat nahan haus, nahan lapar tuh. Tapi begitu hidangan sudah membentang itu, subhanallah, itu semuanya dimakan. Semuanya dibeli. Ketemu tukang kolak di gang pertama beli, kolak gang kedua beli, ketiga beli. Kenapa? Ini beda rasa Ustaz. Ujung-ujungnya begitu sudah berbuka, yang dimakan berapa Ibu? Separuh saja enggak habis. Kenyang Ustadz, baru satu gorengan kenyang. Artinya apa? Ternyata puasa kita belum mampu menahan. Padahal substansi puasa itu adalah al-imsak. Apa imsak? Menahan. Kita nggak bisa. Sampai kadang-kadang sholat, diajak sholat, Bu, ayo tarawih. Ya Allah, kekenyangan. Duluan. Subhanallah. Masbuk, tarawihnya masbuk dia. Pas witir baru datang. Na'udzubillah. Artinya puasa itu tidak mudah. Itu baru urusan perut. Belum lagi jaga lisan. Ibu kalau puasa kira-kira lisan kita mungkin nggak ngomongin orang tuh lagi puasa? Mungkin nggak bohong? Mungkin. Susah. Telinga mendengar yang tidak manfaat. Kadang-kadang mata itu lihat yang tidak manfaat. Jadi memang berat puasa itu. Tambah lagi qiyamul lailnya. Kenapa kata Nabi cuman capek? Banyak orang yang qiyam tapi dapat capek.
Ya karena memang qiyam itu tidak mudah. Dalil yang jelas, ini dalilnya tidak usah jauh-jauh. Yang sudah membudaya saja, sudah menjadi kebiasaan adat kita. Ramadan itu yang ramai itu di malam keberapa Ibu? Masjid penuh itu malam-malam keberapa? Jujur. Malam 1, 2, 3, 4, 5 ya. 7 hari lah. Itu kalau malam pertama Ibu, subhanallah. Para ibu dimanapun berada, saya sudah survei ini. Itu malam pertama, orangnya masih di rumah, sajadahnya sudah ke masjid. Subhanallah. Hah? Di sini gitu atau enggak nih? Dia pesan tuh sama anaknya, "Nak, mamah di bawah kipas. Bawa sajadah mamah ya nak." Masjidnya udah nggak pakai kipas. Anaknya bingung. Balik lagi, "Wah, nggak ada kipasnya. Terus sekarang apa? AC. Ya itu di bawah AC." Subhanallah. Pasang kafling Ibu. Nah itu malam awal tuh. Malam awal. Coba malam-malam ke belakang tuh. Berangkat atau enggak tuh? Sajadah plus orang-orangnya enggak ada Ibu. Mana itu sajadahnya? Apa alasannya? Kenapa enggak berangkat lagi Ustaz? Jawabannya cuma satu Ibu. Karena ibu-ibu sudah paham. Mana imam yang lama, mana imam yang cepat. Jujur Ibu? Betul ya? Bu. Ayo Bu, terawih Bu. Ibu terawih yuk. Imamnya siapa? Ustadz Fulan. Aduh, dia lama. Saya kemarin Bu, imamnya dia. Ya Allah, jempol kanan saya pindah ke kiri Bu. Asam urat saya, subhanallah. Lama itu. Akhirnya kepancing juga dia. Oh dia lama ya. Aduh, nggak jadi saya juga. Nah itu hati-hati tuh. Berat, qiyam itu berat, nggak mudah. Akhirnya ada orang yang berbondong-bondong cari masjid yang imamnya satu nafas. Ibu kenapa sholatnya di sana? Kan masjid kita di sini. Di situ cepet Bu, satu nafas imam. Pokoknya dari Al-Fatihah sampai surah pendek satu nafas dia. Jam 8 kurang beres. Tuh, sana saja. Ujung-ujungnya ada ibu-ibu yang kreatif. Dia cari imam masjid yang enggak nafas. Mati itu imam, subhanallah. Kenapa? Qiyam itu berat, enggak mudah. Kalau kita lihat riwayat dari Nabi SAW, Nabi itu sholatnya cuma 3 hari Bu, di Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu malam pertama, kedua, ketiga sholat, tapi sahabat tuh ikut. Sehingga Nabi mengatakan dalam hatinya, ini kalau sholat terus di sini, seolah-olah nanti taraweh jadi wajib dan jadi beban untuk umatku. Nabi itu mikirin kita. Makanya Nabi tidak melanjutkan sholat lagi di Masjid Nabawi, Nabi sholatnya di rumah. Tapi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang yang alim, yang faqih, dia hafal Quran juga. Umar melihat para sahabat itu sholatnya terpecah belah. Ada yang sholat sendiri, ada yang di pojok ngobrol-ngobrol, ada yang pokoknya suasananya tidak enak dilihat. Maka Umar punya inisiatif, dia kumpulkan itu orang-orang untuk sholat taraweh berjamaah. Ya, dan Rasulullah tahu tapi Rasul tidak marah. Makanya Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang baik yaitu ini. Ya, bid'ah yang baik ya ini kata Umar. Makanya tidak semua bid'ah itu jelek. Tidak semua bid'ah itu tidak boleh. Ternyata Umar melakukan perkara yang baru. Nabi tidak ajarkan tapi Nabi juga tidak marah. Pertanyaannya berapa rakaat Umar sholat saat itu? Ini kalau ikut riwayat Ibu ada 3 hadis, yang ada 3 riwayat. Jadi Umar itu, ini kalau kita tahu, kita tidak akan debat lagi masalah taraweh. Itu 23 rakaat Ustaz, itu bid'ah. Itu yang 11 yang bid'ah. Akhirnya yang senang yang nggak taraweh. Ya, jadi karena tidak debat ya. Makanya ini riwayat saya sampaikan, ini penting supaya kita tidak lagi membeda-bedakan. Ternyata semuanya ada dalil. Sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat, tarawehnya 11 rakaat iya, 21 rakaat juga iya, 23 rakaat juga iya. Tiga-tiganya Ibu. Ketika di Masjid Nabawi dikumpulkan, saat itu 11 rakaat. Iya 11.
Tapi 11 rakaatnya itu satu rakaat bisa 100 ayat dibaca. Ini ayat-ayat mi'in. Quran tuh ada sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu 7 ayat yang panjang. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terus itu sab'ut tiwal. Nah, untuk tarawehnya Umar bin Khattab dan para sahabat, ketika di 11 rakaat, itu ayatnya ayat-ayat mi'in. Mi'in itu yang kisaran 95 sampai 100 lah. Itu mi'in namanya. Nah, kalau satu rakaat itu 100 ayat, 2 rakaat jadi 200 ayat. Itu satu taraweh 11 rakaat. Bisa dibayangkan berapa panjangnya. Ya, bahkan subhanallah ini ketika malam 23 Ramadan Rasulullah iktikaf. Ya, kita skip dulu kisahnya Umar tadi. Ini kembali ke Rasulullah. Mumpung saya ingat. Rasulullah itu ketika malam 23 Ramadan duduk di Masjid Nabawi iktikaf, sahabat tuh mendekati Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin sholat malam diimami olehmu ya Rasulullah." Rasulullah mengiyakan sholat malam lagi bareng bersama Nabi. Dan lamanya ibu, sahabat itu sampai ada yang menggunakan tali untuk menopang badannya, ada yang pakai tongkat, ada yang duduk. Nah, enggak sanggup. Sholatnya Nabi itu dalam riwayat sampai kakinya bengkak. Itu benar ibu. Nabi itu kalau sholat qurrata ayun, enak dilihat. Tenang kalau sholat. Umatnya lebih hebat lagi. Belum sholat udah pada bengkak Ustaz. Kita kadang-kadang mau lebih hebat dari Nabi sih. Subhanallah. Nabi itu kalau baca surah Hud, surah Al-Mursalat, surah Al-Waqiah, itu ubanan ibu, tumbuh uban. Nabi pernah ada uban ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, qad syibta, Anda setelah beruban?" Kata Rasul, "Iya." Qad saya batni, yang membuatku beruban itu surah Hud, surah Mursalat, amma yatasaalun, Al-Waqiah, karena isinya tentang ayat-ayat kiamat. Umatnya lebih hebat. Belum baca itu udah ubanan ibu. Lebih hebat lagi dari Nabi. Subhanallah. Makanya ketika sahabat itu sholat bersama Nabi, sahabat itu ada yang pakai tali, ada yang pakai tongkat, pokoknya tidak kuat. Bahkan sahabat mengatakan, hampir-hampir kami tidak sempat makan sahur. Saking lamanya sholat bersama Nabi. Itu malam 23 tuh. Makanya malam 24 Nabi mengurangi ritmenya. Sepertiga malam selesai. Malam ke-25 setengah malam selesai. Nabi tahu sahabatnya tuh enggak mungkin sanggup dengan sholatnya Nabi. Nah, maka ketika di Khalifah Umar tadi 11 rakaat, ayatnya ayat-ayat yang ratusan dipakai, ternyata banyak juga sahabat yang capek, lelah ibu, enggak kuat. Maka Umar punya modifikasi, dibuat ayatnya dipersingkat tapi rakaatnya diperpadat. Jadi pahami nggak? Jadi ayatnya itu sekarang imamnya juga diklasifikasi sama Umar. Ada 3 tipikal imam, dipilih. Imam yang bacaannya cepat, imam yang bacaannya sedang, imam yang bacaannya lambat. Dipilih tuh oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Ini mempengaruhi bacaan banyaknya surat. Yang imamnya cepat bacanya, 1 rakaat itu 30 ayat dibaca. Yang bacaannya sedang 25 ayat cukup untuk 1 rakaat. Yang bacaannya lambat 20 ayat cukup untuk 1 rakaat. Nah, itu cara Umar tuh. Sehingga ada sholat 21 rakaat, ada 23 rakaat plus witir. Karena tujuannya adalah supaya berdirinya tidak terlalu lama, tapi banyak rakaatnya. Nah, ini ada orang 11 kulhu terus bacanya. Makin pendek aja ibu. Subhanallah. Ya, berat enggak Ramadannya Nabi dan para sahabat? Berat. Makanya kata Allah, kalau enggak karena iman itu enggak bisa. Karena apa? Kutiba itu berat dilakukan. Ya, bahkan dulu sahabat Nabi itu ketika Ramadan perang Badar, itu lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi jangan merasa puasa ini hanya untuk umat Rasulullah SAW. Allah tuh kasih hiburan kepada ibu semua, kepada kita semua.
Karena ada orang yang mungkin dia mengatakan begini, ya Allah, kenapa syariat puasa ini ada di zaman Nabi Muhammad? Memang tidak ada syariat yang lain mengganti puasa ini. Nah, kalau ibu perhatikan, syariat setiap nabi itu setiap zaman itu mungkin tidak sama. Ada perbedaan. Contoh, Nabi Adam syariatnya itu boleh menikah dengan saudara kandung. Ya kan? Karena emang gak ada orang lagi, Bu. Mau nikah sama siapa? Tapi setelah banyaknya manusia, syariat itu dihapuskan. Tidak boleh nikah dengan saudara kandung. Ya, meskipun Nabi Adam juga disilang saat itu. Tidak langsung. Tapi ada penyilangan di sana. Tapi syariat puasa, kalau ibu perhatikan sejarah, setiap zaman Nabi, siapapun nabinya, kapanpun zamannya, syariat puasa tetap ada. Jadi nggak ada tuh syariat puasa dihapus tuh nggak ada. Maka kata ulama, syariat puasa ini syariat yang sangat dibutuhkan setiap zaman. Bahkan ibu mau operasi harus puasa. Makanya ini syariat yang sangat luar biasa kata Allah. Pahalanya saja tidak ditulis kecuali Allah yang tahu. Ana ajziyun bih kata Allah. Aku yang memberikan pahala. As-saumuli, puasa itu untuk aku kata Allah. Dan Allah kasih hiburan. Kata Allah apa? Yang puasa itu tidak cuman umat Nabi Muhammad, tapi qoblikum. Qoblikum itu sebelum kamu juga puasa. Jadi kalau kamu capek, tahan haus, tahan lapar, jangan merasa kamu sendirian yang capek, tahan haus, tahan lapar. Karena orang-orang dulu juga tahan haus, tahan lapar. Jadi kalau ibu punya anak, adiknya mau masuk pesantren. Ya, ibu punya anak 5. Adiknya mau masuk pesantren. Tapi 4 kakaknya itu enggak ada yang di pesantren, ibu. Kira-kira adiknya protes enggak itu? Mama enggak sayang sama aku ya? Kenapa aku dibuang ke pesantren? Kakak-kakak enggak ada yang di pesantren. Ibu enggak punya kekuatan untuk memperkuat supaya dia mau masuk pesantren. Tapi kalau anak ibu dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya santri, itu ibu tinggal bilang saja kalau dia protes, Mama kenapa aku di pesantren? Sudah nak, dari dulu keturunan kita itu nggak ada yang namanya sejarahnya nggak santri itu nggak ada. Coba lihat kakakmu tuh, santri, itu santri, semuanya santri. Dia nggak punya alasan tuh. Bisa dipahami enggak? Makanya Allah kuatkan. Jadi bukan cuma kalian yang capek, haus, lapar, qiyamul lail. Semua juga dulu begitu. Dan Allah ingin kasih hadiah yang prestisius. Tujuannya Allah kasih iman. Allah panggil dengan panggilan penghormatan. Walaupun terasa beban, tapi ujung-ujungnya Allah kasih predikat yang tinggi derajatnya, yaitu takwa. Makanya orang yang mendapat hadiah paling besar, hadiah istimewa, harusnya dia bahagia. Ya kan? Ibu dapat hadiah dari suami, hadiah istimewa, harusnya bahagia. Ini hadiahnya dari Allah dan hadiah ini hadiah yang paling istimewa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah yang paling takwa. Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekalah kalian karena tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa. Nah, itu target pertama tuh ibu. Jadi Ramadan ini ibu harus punya target takwa, tapi memang perlu perjuangan. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Nah, ibu harus menjadi orang yang pandai bersyukur keluar dari Ramadan. Karena mohon maaf, banyak wanita yang dilihat Nabi di dalam neraka karena sebab wanita itu kufur. Tuh sebabnya tuh. Lalu sahabiyah tanya, ya Rasul, kufur kepada Allah. Kami kan ngaji, kami berhijab. Kata Rasulullah, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Tidak pernah ucapkan terima kasih kepada suami. Itu penyebab wanita banyak dilihat Nabi di neraka. Makanya dicetak menjadi pribadi yang pandai bersyukur di bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, saya akan sampaikan gini. Ayat ini diawali dengan kata-kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa tiba-tiba Allah cerita tentang bulan diturunkannya Al-Quran, lalu ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur. Karena nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah
Al-Quran itu. Bayangkan kalau tidak ada Quran. Kita tidak ada guidance, tidak ada petunjuk jalan untuk menuju surganya Allah. Quran, buku bimbingan kita itu Quran. Dan manusia itu diciptakan dengan dua perangkat yang ada. Satu, hawa nafsu. Kedua, dia punya ruh, dia punya hati. Dan dua-duanya ini dia akan bisa mengungkapkan rasa bahagia. Nafsu itu bisa ungkapkan rasa bahagia, Ibu. Hati juga bisa ungkapkan rasa bahagia. Apa bedanya? Kalau nafsu yang mengungkapkan rasa bahagia biasanya sementara. Tapi kalau bahagia itu dari hati, itu bahagia yang hakiki. Itu kata ulama. Kalau nafsu itu namanya kesenangan sementara saja. Bukan kebahagiaan, beda ya. Senang sama bahagia itu beda. Kesenangan itu sesaat saja. Makanya kalau hawa nafsu yang bahagia biasanya cirinya dia akan diungkapkan dengan cara apa-apa yang disukai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu sukanya apa? Joget. Orang kalau bahagianya dipraktekkan dengan berjoget-joget, tiktokan, ya, nah itu pasti hawa nafsu yang bahagia. Makan, ya, pokoknya kalau lagi bahagia maunya makan. Ah, itu nafsunya tuh, hawa nafsu. Tapi kalau bahagia sumbernya dari hati, puasa. Puasa, Ibu. Takbir. Nah, Rasulullah itu masuk kota Mekah, ketika Fatu Mekah bersama 10.000 sahabat, Nabi itu takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Nabi bahagia, bisa kembali ke tanah kelahirannya. Takbir Nabi. Begitupun akhir Ramadan nanti kita takbir atau enggak? Takbiran itu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya udah berasa sholat Id ya. Kenapa Ibu takbiran? Jawabannya apa kira-kira? Bahagia enggak? Bahagia Ustaz. Apa yang membuat Ibu bahagia? Baju baru, alhamdulillah. Opor dan ketupatnya, alhamdulillah. THR suami baru turun Ustaz, alhamdulillah. Nah itu yang buat bahagia tuh. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena kita sudah berhasil menundukkan hawa nafsu kita 1 bulan penuh Ibu. Dan Allah berikan predikat. Apa? Minal aidina wal faizin. Kita menjadi orang yang kembali meraih kemenangan. Seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa tapi punya pahala. Kalau bayi lahir tidak punya dosa, tidak punya pahala. Kalau ibu seperti bayi lahir, tidak punya dosa tapi punya pahala. Nanti selesai Ramadan tuh banyak bayi-bayi yang berfisik nenek-nenek. Ya, memang baru bayi baru lahir dia, subhanallah. Maka kita bahagia, subhanallah. Nah, ternyata kebahagiaan kalau sumbernya dari hati ungkapannya dengan takbir. Yang kedua, dengan puasa. Nabi itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa di hari Senin?" Apa kata Nabi? "Yaumun wulidtu fihi." Aku dilahirkan hari itu, aku bahagia. Aku ungkapkan bahagia aku dengan cara puasa. Tuh, Nabi itu puasa karena bahagia, Ibu. Lalu Rasul datang ke Madinah, orang Yahudi puasa. Lalu ditanya, "Kenapa kalian puasa?" Kata orang Yahudi, "Kami puasa karena bahagia Musa selamat dari kejaran Fir'aun." Itulah puasa Asyura. Itu karena bahagia. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Kenapa Ramadan dikatakan bulan Quran, lalu kita puasa? Ramadan itu bukan bulan puasa, Ibu. Quran tidak mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi syiyam. Bukan. Tapi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan bulannya Quran. Tapi kenapa puasa? Apa hubungannya Quran dan puasa? Subhanallah. Orang ketika mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, bahagia atau enggak dia? Bahagia. Kira-kira ada enggak yang lebih berharga dari Quran? Tidak ada. Bagi orang beriman itu tidak ada yang lebih berharga dari Quran. Karena Quran itu syafaat.
Quran itu syifa, obat. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan cuma orang beriman. Makanya orang kalau sudah lepas dari Quran, pastikan dia akan tersesat dalam perjalanan. Quran itu kalau ibu bandingkan syafaat Quran dengan syafaat Rasul itu tidak sama. Syafaatnya Nabi itu sifatnya mengeluarkan dari adab. Ada orang masuk neraka, disyafaati oleh Nabi itu keluar dari adab neraka. Tapi Quran bukan mengeluarkan, tapi Quran membentengi dari adab neraka. Nanti di akhirat tuh ada orang disuruh malaikat, masuk kamu ke neraka. Dia tidak bisa maju, kakinya berhenti. Lalu kata orang ini, saya tidak bisa maju, saya tidak bisa bergerak ini. Ada suara tiba-tiba di sampingnya mengatakan, wahai malaikat, kamu tidak akan mungkin bisa mendorongnya ke neraka sementara aku berada di sampingnya. Malaikat ditanya, siapa kamu? Aku adalah Quran yang selalu dibacanya. Subhanallah. Makanya bulan Ramadan ibu tolong jangan pernah tinggalkan Quran. Mesra dengan Quran itu paling indah di bulan Ramadan. Karena khasnya Ramadan adalah Quran. Ibu kalau datang ke Jogja, ndak makan gudeg Jogja, rugi atau ndak? Rugi. Ibu datang ke Surabaya, ndak makan lotek, rugi ndak? Rugi. Nah sekarang ada orang dari kampung ke Jakarta, nggak ketemu khasnya Jakarta, rugi atau ndak? Khasnya Jakarta apa? Hah? Macet ibu. Oh khas Bekasi, subhanallah. Jadi kalau orang ke Bekasi tidak kena macet, rugi dia. Subhanallah. Nah, khasnya Ramadan, Quran. Ketika masuk Ramadan, dia tidak mesra dengan Quran, rugi. Makanya karena kita bahagia, dikasih petunjuk yang tidak mungkin salah. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan, itu kebenaran. Bahagia dong ibu. Ungkapan bahagianya ibu mendapat petunjuk berupa Quran dengan cara puasa. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri, kenapa Ustadz kita puasa Ramadan? Kita sedang bahagia karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu jawabannya. Makanya karena kita bahagia, kita bersyukur. Orang kalau bahagia dia pasti syukur, dia senang. Makasih ya, minimal gitu kan. Dikasih makanan sama tetangga, sama teman. Makasih ya, dia bahagia itu. Tapi kalau dia tidak bahagia, kekecilan bajunya, saya tidak suka itu. Tuh bisa kata-katanya itu bukan membahagiakan, tapi menyakitkan. Baju begitu pasti belinya di emperan kan, bisa begitu tuh. Tapi kalau dia senang, dia akan ungkapkan makasih ya. Nah kita pun sama, kita ini sedang ungkapkan kepada Allah, ya Allah makasih ya Allah saya ketemu Ramadan, makasih ya Allah saya puasa. Maka ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, kita akan pandai bersyukur. Yang ketiga, target ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya kita menjadi hamba Allah yang mendapat irsyad. Apa itu irsyad? Irsyad itu ibu petunjuk yang istiqomah sampai ke jannah. Itu irsyad. Ada seorang guru namanya mu'allim. Mu'allim itu guru. Dia cuma ngajar. Tapi kalau mursyid, nah mursyid itu nggak cuma ngajarin, tapi dia bimbing sampai ke tujuan. Itu namanya mursyid. Dan orang yang puasa, jadi ayat ini unik. Awalnya Allah bicara tentang perintah puasa. Lalu turunnya Quran. Tiba-tiba ujungnya ditutup dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan, tentang doa. Kata ulama ibu, seolah-olah Allah ingin katakan begini. Hambaku yang sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek tahan haus tahan lapar, sudah capek-capek qiyamul lail, sudah capek-capek baca Quran, hatam Quran, capek ngaji, sekarang silahkan minta apa aku kasih, kata Allah. Ya, makanya Ramadan itu disebutnya juga syahrun istijabatud doa, bulan dikabulkannya doa. Ibu jangan sampai enggak punya menu doa. Kadang-kadang kita tuh repot dengan menu sahur dan menu buka ibu. Menu doa tuh lupa. Kalau kita lihat salafus saleh dulu, mereka punya daftar doa yang enggak sama. Setiap hari beda doanya. Ibu sekarang punya menu doa apa coba? Hari pertama doanya ini, kedua ini, ketiga ini, terus sampai hari ke-30. Dan salafus saleh mengatakan, demi Allah, kami berdoa
selama 1 bulan Ramadan dengan doa yang berbeda-beda. Dan semuanya Allah kabulkan sebelum Ramadan tahun depan itu datang. Tetapi harus yakin Ibu. Kalau tidak yakin tidak bisa. Nah sekarang tuh coba buat menu doa. Kira-kira malam pertama nanti Ramadan atau hari pertama doanya apa ya Ustaz? Bikin tuh setiap nanti Ibu checklist. Selesai Ramadan mana yang sudah dikabul checklist. Yang belum mana di checklist. Apa sebabnya dicari. Tapi dalam doa Ibu harus baik sangka sama Allah. Ibu harus yakin pasti Allah kabulkan. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kalau dalam konteks doa itu Ibu, jangan memvonis Allah tidak kabulkan doa kita. Kalau ada orang berdoa masih bertanya dikabul apa enggak Ustaz? Dikabul apa enggak? Itu kata ulama imannya iman PAUD. Tahu PAUD? Anak TK itu. Kenapa Ibu enggak harus tanya? Karena Allah sudah jamin. Kalau Anda doa aku kabulkan. Yakin enggak? Makanya jangan tanya lagi. Ya Allah kok doa saya enggak dikabulkan ya? Kata ulama yang harus kita pikirkan adalah bukan doa dikabul atau enggak. Tapi yang harus difikirkan adalah hati saya ini masih nikmat enggak untuk doa. Karena musibah yang besar itu bukan doa belum dikabulkan. Tapi musibah yang sebenarnya adalah ketika hati ini sudah tidak ada rasa lagi untuk doa. Dicabut nikmat doa itu musibah itu. Makanya ada orang yang malas doa Ibu. Allahumma hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah, doa Ramadan saya tahun ini mirip Ramadan kemarin. Amin. Itu orang malas doa. Nanti yang sebelahnya, ya Allah, saya juga idem. Itu enggak boleh Ibu. Doa itu ibadah. Setiap ucapan permintaan itu ibadah. Makanya jangan malas doa. Walaupun kadang-kadang apa yang diminta dikabulkannya beda. Ada orang minta A dikasihnya B. Benar ya? Minta anak perempuan yang lahir anak laki-laki. Nah, ingat kaidahnya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Karena terkadang yang kita inginkan justru membahayakan. Ada orang mau kaya, begitu sudah kaya lupa sama ibadah. Itu sultan-sultan yang di penjara itu, Indra Ken, Doni Salmanan, coba apa yang nggak dikasih sama Allah? Hartanya melimpah, tapi ujung-ujungnya dari sultan pindah ke rutan. Korun kurang kaya apa Ibu? Korun, Fir'aun, jabatannya hebat, tapi dengan hartanya justru membawa bencana dan malapetaka. Tapi kalau yang kita butuhkan, Allah tuh lebih tahu. Kamu memang butuh. Makanya ada cerita, ada orang minta sama Allah, ya Allah saya ingin mobil 2 pintu ya Allah. Ya Allah saya capek punya mobil 4 pintu, bukanya kelamaan. Allah kasih Ibu 2 pintu, ternyata dikasihnya apa? Pickup, mobil bak tahu? Mobil bak 2 pintu atau bukan? 2 pintu. Ternyata yang doa tukang sayur. Tukang sayur lebih pantas dikasih pickup atau dikasih Ferrari? Pickup. Tuh Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi tidak usah suudzon sama doa-doa kita. Serahkanlah doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang mengabulkan dengan caranya. Subhanallah, indah itu. Nah itu adalah apa? Pintu kalau ingin mendapat irsyad, doa. Nah itu maknanya. Banyak doa, itu Allah kasih irsyad. Nah ini poin yang kedua. Jadi kalau dikatakan poinnya ini, ingin menata hati menyambut bulan suci, satu tadi Ibu harus punya kerinduan supaya bisa bahagia. Yang kedua, Ibu harus punya target. Targetnya apa? Takwa, syukur, mendapat irsyad. Caranya kalau takwa, puasanya yang benar. Dengan ilmu, dengan iman, dengan ihtisaban. Ingin menjadi pribadi yang syukur, dekatkan diri dengan Quran. Ingin mendapat irsyad, banyak doa. Yang ketiga terakhir, ini poin ketiganya. Menata hati menyambut bulan suci ini, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan manusia. Karena ini hubungannya dengan hati. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah. Makanya Ibu harus perbaiki hubungan dengan Allah. Caranya gimana Ustaz? Banyak-banyak minta ampun, istighfar. Ibu istighfar paling bagus itu kapan? Kapan? Waktu sahar. Wahum wabil asharihum yastaghfirun, kata Quran.
Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar dia istighfar. Inilah ciri penduduk surga. Kapan waktu saharnya Ustadz? Khamsuna ayah qabla subuh qiraat Al-Quran. 50 ayat sebelum subuh kalau ibu baca Quran. Tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. 50 ayat lah itu. Cepat bacanya. Nah, cara istighfarnya gimana? Ini penting. Kadang-kadang kita istighfarnya enggak tahu, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah. Ulama enggak begitu. Ulama mengajarkan istighfar yang paling baik ya, yang paling baik, ibu harus memfikirkan dulu kesalahan apa yang saya lakukan ya sama Allah. Jadi mundur, flashback dulu pikiran kita review pikiran kita, yang salah itu apa, di mana, baru istighfar. Contoh, ya Allah, mata saya ini lebih sering melihat televisi daripada baca Quran. Astaghfirullahaladzim. Coba. Ya Allah, lisan saya lebih sering membicarakan keburukan orang lain daripada membaca kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, telinga saya lebih sering mendengar kata-kata buruk, orang menggunjing, kata-kata kotor, berita-berita bohong daripada mendengar nasihat, mendengar panggilan azan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kaki saya lebih sering melangkah ke Pondok Indah Mall, Gandaria City, ke Plaza Bintaro daripada ke majelis ilmu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tangan saya, ya Allah, tangan saya ini lebih sering memindahkan uang suami ke dompet saya, ATM suami ke ATM saya, daripada untuk infak sodako berbuat kebaikan. Astaghfirullah. Itu ibu. Itu kata ulama, istighfar itu begitu. Sampai kapan? Sampai nangis. Sampai ibu nangis. Karena kalau istighfarnya menghasilkan tangisan, subhanallah, itu seperti baju yang bernoda hitam disikat oleh sikat cuci dan sabun. Bersih baju itu. Jadi air mata itu Allah ciptakan untuk menghilangkan noda hitam dalam hati. Ron namanya, ron itu noda. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, ada noda hitam dia. Subhanallah. Makanya air mata itu ada manfaatnya. Kapan air mata itu membawa bencana? Ketika air mata itu menangisi dunia yang tidak ada manfaatnya ini. Nangis pacar mantannya nikah sama orang, nangis. Itu air mata buaya. Tapi kalau nangis karena salah dan dosanya, dia menyesalinya, itu namanya air mata surga. Makanya sering-seringlah air mata kita ini menjadi air mata surga. Nangis karena dosa ibu. Nah itu cara istighfar tuh. Kalau sudah kita banyak istighfar, hati itu bersih. Kata Allah, kata Nabi, sukila qalbuhu, bening lagi hatinya. Ustadz, kalau saya belum tenang dengan istighfar, ibu taubat. Taubatan nasuha. Taubat itu syaratnya apa? Menyesal. Istighfar, tidak mengulangi lagi. Ganti dengan kesibukan-kesibukan yang baik. Itu namanya taubat. Sudah. Nah itu cara perbaiki hubungan dengan Allah itu mudah. Hanya minta ampun, selesai. Kalau hatinya sudah bersih, ibadah itu ringan. Karena mohon maaf, iya kana budu, pasangannya iya kanas tain. Kenapa sih Allah nggak bilang begini? Iya kana budu wa iya kana tawakal. Iya kana budu wa iya kana nasbir. Kenapa nggak bilang begitu Allah? Kenapa dikatakan iya kana budu wa iya kana stain? Karena ternyata, ini kata ulama, ada ulama yang membuat satu kitab, 2 jilid, tapi membahas iya kana budua, iya kana stain itu. Subhanallah. Itu satu ayat dibahas, ada 2 kitab ulama itu. Ternyata kata ulama ini, memang yang paling pas ibadah itu adalah isti'anah.
Jadi orang kalau sudah ibadah, dia harus minta tolong sama Allah. Kita nggak bisa ngaji ini kalau Allah nggak tolong. Yang menguatkan ibu di sini bukan karena saya, tapi karena Allah yang menguatkan. Kalau nggak kuat, bubar. Begitupun kita kalau mau maksiat, yang menjaga Allah. Kita akan terhindar dari maksiat kalau Allah jaga kita. Makanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada orang yang salah, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ibadahnya sama Allah, minta tolong sama dukun. Nah, itu perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, dengan manusia, caranya bagaimana? Saling memaafkan. Bu, saya tanya Ibu, kira-kira kita ini selama berhubungan dengan manusia muamalah, banyak salah atau enggak? Banyak Ibu. Kadang bicara kita bikin orang sebel. Nah, itu nyakitin tuh. Kadang cara jalan kita tuh juga bikin orang itu jadi ngomongin kita. Lihat tuh. Semenjak pulang ngaji, jalannya kanan semua Ustaz. Itu jadi omongan. Kadang cara pakaian kita Ibu, bikin orang itu ngomongin kita. Lihat tuh kaos kakinya, kanan kiri beda warna dong. Itu jilbabnya sebenarnya itu taplak. Tuh, lihat tuh. Jadi omongan itu. Makanya saling-saling memaafkan, minta maaf. Tapi memang Ustadz, yang paling susah itu memaafkan atau minta maaf. Ini ibu-ibu Nurul Kolbi kalau saya tanya, yang paling susah itu minta maaf atau memaafkan? Hah? Memaafkan lebih susah ya. Walaupun perempuan itu dia mudah memaafkan tapi susah melupakan. Itu perempuan. Makanya kesalahan suami 200 juta tahun yang lalu, wah itu ingat itu, subhanallah. Memang susah melupakan. Ya. Tapi mudah memaafkan. Makanya laki-laki itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena wanita tuh mudah memaafkan, tapi susah melupakan. Tapi ternyata memaafkan itu susah. Kalau minta maaf itu mudah Ibu. Saya itu kalau pagi masuk ATM, itu ATM aja minta maaf sama saya. Mohon maaf saldo Anda tidak cukup katanya. Berarti minta maaf itu mudah. Tapi saya memaafkan ATM susah. Enak aja minta maaf. Subhanallah. Makanya Allah Maha Pemaaf. Ya, Allah itu Maha Ghafur, Maha Afu. Nah, saya tutup dengan kisah Ibu. Ini kisah nyata. Buah dari orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Tanpa orang itu minta maaf, dia sudah memaafkan. Ini kejadiannya di tahun-tahun akhir-akhir 2000-an lah. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Jamhuri Alwi, orang Kalimantan. Dia wafat ketika menjadi imam sholat Jumat Ibu. Bayangkan. Subhanallah. Dan dalam Islam ini kalau ada orang wafat, harinya hari terbaik, hari Jumat. Gerakannya atau amalannya amalan baik, sedang sholat. Bacaannya bacaan baik, sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kira-kira ini tanda husnul khotimah atau enggak? Husnul khotimah. Ibu mau mendapatkan salah satu dari tanda ini? Ibu mau wafat hari Jumat? Punya cita-cita enggak wafat hari Jumat? Sekarang hari apa? Rabu, Kamis. Katanya mau, tapi giliran udah dekat, jangan dong Ustadz. Ini gamis saya masih cicilan Ustadz. Subhanallah. Nah, ini bapak wafatnya indah sekali. Sampai saya punya sahabat saat itu sedang tausiah di daerah Kalimantan lah. Dia datangi rumah bapak almarhum ini, ditanya sama istrinya. Bu, bapak ini wafatnya indah sekali ya. Saya mau tahu amalan bapak ini apa? Itu kata sahabat kami. Lalu istrinya menceritakan, Ustadz, sebenarnya yang membuat saya ini menyesal, bapak itu sebelum berangkat sholat Jumat minta dibuatkan kolak Ustadz. Tapi saya bilang, bapak makan kolaknya ba'da Jumat saja ya, biar enggak buru-buru. Ternyata itu permintaan terakhir Ustadz. Saya menyesal. Makanya ibu, kalau suaminya sebelum Jumat minta sesuatu, jangan ditunda. Betul ini. Tapi bilang sama suaminya, kalau mau Jumatan gak usah aneh-aneh minta apa-apa. Subhanallah. Lalu istrinya mengatakan, suami saya itu kemarin berangkat Jumat itu biasanya jam 11 Ustaz. Tapi kemarin tuh jam 10 sudah berangkat.
Nah ini besok kalau ibu bapaknya berangkat di luar kebiasaan jamnya, ditanya tuh, ya Ustadz suami saya memang selalu jam 10 karena dia jualan parfum Ustadz. Nah itu beda. Ya, suka jualan parfum dari masjid. Tapi istrinya menceritakan, Ustadz, bapak ini tidak ada amalan khusus sih. Cuman memang setiap sebelum tidur, yang saya tahu bapak ini wudhu, sholat 2 rakaat, lalu bapak berikrar kepada Allah, memaafkan semua kesalahan orang-orang yang dolim kepadanya hari itu. Pemaaf dia. Wafatnya husnul khatimah. Dan ini pernah terjadi kepada sahabat Nabi. Nabi itu pernah duduk dengan para sahabat, lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, "Yattali urajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi laki-laki ahli surga itu lewat. Sahabat penasaran. Begitu datang laki-laki itu, orangnya biasa saja, basah janggutnya karena wudhu, bawa sandal kayu begitu. Sahabat sampai mengatakan, ahli surga, ahli surga. Dari fisiknya biasa saja. Pasti punya amalan hebat ini. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Sehingga salah satu sahabat Nabi bermalam di rumah orang ini. Minta izin, Anda musafir. Boleh aku bermalam di sini? Silakan. Tujuannya sebenarnya untuk mencari tahu amalan apa yang membuat laki-laki ini ahli surga. Ternyata satu malam dilihatnya tidak ada amalan khusus. Waktunya tahajud, loh kok dia tidur ahli surga tapi tidak tahajud. Makin heran sahabat ini. Besoknya lagi hari Senin, loh kok tidak puasa sunnah? Ini ahli surga dari mana? Sampai 3 hari sahabat ini tanya langsung. Fulan, sebenarnya aku kesini ingin tahu amalanmu itu apa. Karena Nabi mengatakan 3 kali kepada kami, kamu itu ahli surga. Apa kata orang ini? Kalau kamu lihat aku itu tidak punya amalan spesial. Sholatku biasa, baca Quran kadang-kadang, tahajud juga terkadang. Puasa juga enggak sering. Tapi aku punya satu amalan. Apa amalanmu? Kata laki-laki ini, setiap sebelum tidur aku berikrar kepada Allah. Allahumma inni qad afautu man dzalamani. Ya Allah, aku sudah memaafkan siapapun yang mendolimiku dan aku tidak pernah iri dengan nikmat orang lain. Ada 2 nih, Bu. Ibu kalau ingin jadi ahli surga, sebelum surga, ibu mudah. Ibu jangan iri dengan nikmat orang, ibu jangan pernah punya rasa dendam sama orang. Sudah selesai ahli surga ibu. Karena ini babnya hati. Kita kan mau menata hati. Orang tidak akan khusyuk puasanya, tidak akan khusyuk ibadahnya kalau punya dendam sama orang. Itu tidak khusyuk. Begitu ketemu orangnya sholat di samping kita, kita dendam, sendalnya di mana nih? Pasti di situ sendalnya. Pulang nyeker itu orang. Bisa gitu tuh. Karena dendam. Makanya iri dengan nikmat orang itu namanya apa? Hasad. Tidak boleh. Tetangganya beli rumah baru, dia pindah RT. Nggak suka dia. Pak RT, saya mau pindah RT ya. Loh kenapa ibu? Dia punya rumah baru, saya nggak suka. Tetangganya punya mobil baru, dia pindah RW. Subhanallah. Tetangganya punya suami baru. Ya Allah, kok suami dia baru, saya nggak baru ya Allah. Dia pindah alam ibu, mati nih orang. Nah itu orang hasad tuh begitu. Makanya inilah kenapa yang akan kembali kepada Allah hanya orang-orang yang hatinya bersih. Ya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan nanti menjadi awal Allah membersihkan hati kita dari segala macam kekotoran hati sehingga ibadah kita itu bisa khusyuk, khidmat, lezat dan keluar dari Ramadan menjadi orang yang muttaqin, syakirin, mursyidin. Itu harapan kita semua. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menambah hazanah ya kebaikan kita. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan silahkan. Saya kira Ibu jelas ya. Syukran. Wallahi bariku fikum. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu di bulan suci Ramadan itu pernah mengimani sahabatnya selama 3 hari, khawatirkan karena takut menjadi kewajiban begitu Ustaz. Nah, ada beberapa waktu lalu kami mendengar kajian dari guru-guru kita bahwa
itu luar biasa fadilah pahalanya sampai selesai. Jadi tidak dikatakan tidak sempurna pahalanya gitu, kalau kita nggak sampai selesai, kalau kita cuma bertahan pulang gitu, sampai selesai lah, sampai selesai selesai sholat sama tarawih sampai witir. Nah, jadi bagaimana Mas? Baik, jazakillah khair Bunda. Nabi itu pribadi yang memikirkan beban umat. Ya, jadi Nabi itu ketika Nabi melihat umatnya ternyata mengikuti apa yang dilakukan, sementara ini bukan hal yang wajib, Nabi pasti akan membatasi. Karena nanti khawatir akan menjadi yang sekarang saja berapa banyak kita ini berbeda pendapat tentang masalah Maulid, Isra Mi'raj. Itu sudah jadi perdebatan. Ya. Nah, itu masalahnya kenapa? Karena Nabi, sahabat memang tidak melakukan. Tapi kan ada ulama-ulama. Dan ada hikmah di sana. Ada banyak pelajaran di sana. Ini panjang kalau dibahas. Nah, termasuk sholat tarawih itu sendiri. Nah, tapi kenapa dikatakan fadilahnya ternyata besar? Iya. Kalau dikatakan fadilah keutamanya besar, ini tujuannya adalah setiap amal soleh yang Allah siapkan itu pasti ada balasan. Nah, mungkin amal itu tidak ada keutamaan, Ibu. Kecuali puasa itu Allah rahasiakan. Yang lain itu Allah sampaikan. Supaya termotivasi kita itu melakukan. Dan dikatakan dalam hadisnya, siapa yang sholat tarawih lalu witir bersama imam seperti dia sholat semalam suntuk. Nah, itu besar keutamaannya. Tujuannya supaya ibu kalau tarawih ya jangan pulang sebelum witir bersama imam. Ya, dengan alasan nanti Ustadz saya kan mau lanjut lagi. Nggak apa-apa, ibu lanjut lagi tanpa witir lagi boleh. Ya, silahkan Bunda. Ya, jazakillah khair fi amanillah. Jadi itu ibu. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sebenarnya keutamaannya Rasul juga tahu kalau tarawih berjamaah witir dengan imam itu ada keutamaan. Makanya ketika Umar melakukan, Nabi tidak melarang karena ada keutamaan. Tapi Nabi hanya tidak ingin umatnya terbebani sehingga amalan itu seolah-olah menjadi wajib. Kalau sudah menjadi wajib, berapa banyak kita yang akan terbebani? Belum yang kerja masih di jalan, ya kan? Belum lagi yang banyaklah kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu. Jelas Ibu? Syukran Allah bariku fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan dari sendiri, tapi meyakinkan diri saya. Kalau bagi wanita yang tadi lebih memahami ya sholat, tapi kan bagi kaum wanita ini sebenarnya lebih baiknya sholat tarawih di rumah atau kita harus ke masjid gitu bagi wanita yang nah, terus pertanyaan saya lagi, kan di Indonesia ini ada beberapa paham ya, termasuk di keluarga saya ini sekarang lebarannya beda seperti itu ya. Nah itu kita mengambil suatu keyakinan ya, kita tuh ikut yang mana gitu. Di keluarga saya bisa ada saya di Jogja itu udah lebaran duluan. Kalau saya ikut yang seperti ikut aku ya seperti itu. Nah kadang-kadang ada lagi yang seperti kejadian kemarin lebaran haji, karena saudara saya mau berangkat dia sholatnya hari ini karena udah mau terbang gitu. Nah seperti jadi ada perbedaan paham kita gimana? Sama-sama Ibu, jazakillah khair. Bismillah. Walau bagaimanapun wanita itu lebih baik sholatnya di rumah. Sholat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah, sholat taraweh. Ini yang wajib, itu hadisnya mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu dalam rumahnya. Kalau di rumahnya ada kamar, dalam kamarnya ada kamar lagi, dalam kamarnya lebih tersembunyi itu lebih bagus.
Tapi hadis ini bukan bermakna membatasi wanita untuk sholat di luar rumah. Boleh. Ibu mau sholat ke masjid, boleh. Tapi tolong jangan merubah hadisnya. Jangan sampai mengatakan lebih baik di masjid sekarang. Karena masjidnya deket, aman, ada AC, nyaman, gak kayak dulu. Nah itu ngerubah hadis, gak boleh. Hadisnya tidak akan pernah berubah. Kalau ada dua orang wanita, yang satu sholat ke masjid, yang satu sholat di rumah, tetap yang lebih baik yang sholat di rumah. Walaupun yang di masjid ini tidak salah dan tidak dosa dia, selama dia jaga adab-adab, tidak tabarruj. Ya, sholat saja ibu, tidak usah sholat ke masjid dandannya 2 jam, akhirnya subuhnya kesiangan di masjidnya. Pakai parfum yang baunya itu menyengat sampai seluruh laki-laki di masjid menciumnya. Dan setelah sholat pulang. Hajatnya sholat, bukan ngobrol ngomongin orang apa, sudah pulang. Nah itu syarat-syarat adab-adabnya. Dan pastikan aman dan suaminya mengizinkan. Sudah, itu boleh. Bareng suami apalagi, itu boleh. Nah jadi artinya gini, tidak membatasi wanita tapi tetap yang lebih baik adalah di rumah. Ya itu ibu ya. Nah yang kedua ada satu masalah juga begini. Ustadz, saya kalau sholat di rumah itu tidak khusyuk Ustadz. Karena ada saja kalau di rumah tuh mikirin itu, mikirin ini, belum masak, belum ini. Tapi kalau ikut imam, jamaah di masjid, dengar suara imam, dengar murattal, rame-rame itu, saya tuh nikmat sholatnya khusyuk. Nah maka ibu boleh, ibu lebih memilih sholatnya di masjid daripada di rumah. Untuk mentarbiyah ibu supaya ibu bisa khusyuk dalam sholat. Karena kalau di rumah kadang-kadang tidak khusyuk, lagi sholat, qadarullah sebelum sholat pesan telur. Begitu sholat, telurnya datang. Batalin tuh sholatnya kan. Tidak boleh batalkan sholat. Sholat di rumah, ya Allah ini tadi sholat saya 3, udah rakaat ketiga apa keempat ya. Padahal sholat subuh kan cuma 2. Kenapa 3 atau 4? Nah kalau tidak khusyuk itu bisa begitu ibu. Makanya ibu punya alasan kuat apa yang membuat ibu ke masjid? Supaya khusyuk Ustadz, silahkan. Supaya mencontohkan anak laki-laki saya nih. Karena bapaknya di kantor. Supaya membiasakan anak saya ke masjid. Ayo nak sama mama dalam konteks mentarbiyah, mendidik. Boleh, silahkan. Atau ibu bagi-bagi saja. Zuhur asar kan gak ada suara. Di rumah aja lah sholatnya. Maghrib isya subuh kan enak dengerin imam baca Quran apa di masjid. Nah itu gak ada masalah. Jadi intinya jangan merasa terkurung dengan hadis ini. Karena ini bukan batasan. Tapi ini hanya keutamaan. Jelas ibu? Syukran. Yang kedua, beda faham, beda pendapat itu indah, nggak ada masalah. Ya, yang suka ribut tuh kadang-kadang beda pendapatan. Suami istri beda pendapatan tuh ribut. Kalau beda pendapat tuh sudah dari dulu juga ada. Makanya cara mensikapinya kata Nabi, ya sudah kita ini sudah punya ulil amr yang faqih. Kita punya para ulama, orang-orang MUI, sudah ikut itu paling aman. Kalaulah salah, kita tidak dihisap. Yang bertanggung jawab adalah yang memberikan fatwa dan keputusan. Jadi tidak usah ragu lagi. Kalau memang ada orang dia ternyata punya fatwa sendiri, silakan. Saya ikut ulil amr. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ibu sudah paling benar itu. Ya, tapi kalau kejadiannya Ustadz, ini nggak ada urusan sama ulil amr. Ini urusan pribadi ceritanya nih. Saya harus pilih apa, ini atau itu ya Ustadz. Maka Nabi memberikan treatment, istaftik qalbak. Kamu berfatwalah dengan hatimu. Hati kita itu paling hebat memberikan fatwa. Maksudnya isi hati ibu tuh, hati yang paling dalam itu dia paling benar kalau kasih fatwa. Kalau hati kecil mengatakan sendak, ya sudah itu yang diikuti. Nah, itu caranya ibu. Jadi ikut ulil amr itu paling aman. Saya juga ikut ulil amr saja. Ya. Syukran. Allahumma barik fiik. Ada lagi? Silakan ibu. Ada itu? Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ya
Masya Allah. Taib, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sama-sama sempurnakan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Sebagaimana nama dari masjid ini, cahaya hati. Semoga hati kita keluar dari tempat ini semakin Allah karuniakan nur, cahaya ilmu, sehingga tidak hanya berilmu tapi juga beramal. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus untuk yang sakit, ya, Bapak Haryanto bin Supianto, Ibu Cutlisa Marlina binti Teku Zaini, dan Nenek Midarhana, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga penyakitnya menjadikan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mendoakannya Allah karuniakan kesehatan, dilimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya arhamar rahimin. Untuk yang sakit ya Allah, Allahumma shfi, Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikunna lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah untuk masyarakat dan jazakallah khairan Ustaz. Iya. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu jemaah Bapak sekalian, dengan mengakhiri doa maka berakhir pengajian kita, dan saya selaku pengundur acara memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga kita dapat berjumpa kembali pada pengajian yang berbahagia dari Allah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.